Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azira Balkis dengan NIM B121210515. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan definisi pajak dan pajak provinsi. Baiklah, langsung saja di sini definisi pajak dan perannya di Provinsi Jambi. Pajak daerah yang pertama yaitu adalah pajak daerah adalah penguatan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Selanjutnya, mekanisme dari pajak Provinsi Jambi, yaitu adalah pajak kendaraan bermotor, baik nama berkendaraan bermotor, pajak bahan bakar bermotor, pajak air permukaan. Nah, dasar pemungutan pajak daerah yang pertama yaitu adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah. Yang kedua yaitu adalah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011. Dan yang ketiga yaitu adalah Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2012 tentang tata cara pemungutan pajak daerah. Nah, yang keempat yaitu adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang perhitungan dasar penegaan pajak berkendaraan bermotor. Nah, yang selanjutnya itu adalah jenis-jenis pajak di Provinsi Jambi. Yaitu adalah pajak kendaraan bermotor ataupun PKB. Adalah pajak atas kepemilikan dan penguasa kendaraan bermotor, batasan kendaraan bermotor, yang mana pajak ini biasanya dibayar oleh orang yang memiliki motor ataupun orang yang berkendara yang mempunyai motor. Selanjutnya itu adalah nama kendaraan bermotor atau BBN atau KB, yang mana contohnya di sini saya ingin membeli motor punya teman saya dan saya ingin mengembalikan nama PKB-nya atas nama saya. Nah, untuk mengembalikan nama motor tersebut ke nama saya harus membayar biaya balik nama berkendara. Nah, yang selanjutnya itu adalah pajak air permukaan atau PAP. Nah, pajak air ini dipungut atas pengambilan ataupun pemanfaatan air. Nah, biasanya pajak ini diberlakukan kepada perusahaan ataupun hotel-hotel besar. Contohnya pada hotel, dia wajib membayar pajak ini karena dia memakai sumber daya air yang cukup banyak, dan untuk menjaga lingkungan ataupun merawat kelestarian, di sini dia wajib membayar pajak PAP. Selanjutnya itu adalah pajak rokok. Pajak rokok dikenakan terhadap cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Nah, di sini pajak rokok, kenapa rokok itu mahal? Karena rokok membayar pajak, yaitu untuk membayar cukainya cukup
terbilang mahal. Nah, dari pajak rokok ini biasanya pemerintah cukup mendapatkan hasil yang cukup banyak karena tingginya ataupun besarnya pajak. Di sini juga perlu diketahui pajak itu di tingginya angka pajak tergantung dengan resiko pada suatu barang ataupun suatu tempat yang kita lakukan sehingga tingginya pajak tersebut. Dampak pajak bagi provinsi. Nah, di sini dampak pemungutan pajak dilihat dari segi ekonominya. Dampak langsung dipungut pajak adalah pada pendapatan disposibel. Pendapatan disposibel adalah pendapatan pribadi dikurangi dengan pajak. Pendapatan disposibel merupakan pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk konsumsi ketika pemungutan pajak dinaikkan. Maka pendapatan disposibel relatif menjadi turun. Dengan menurunnya pendapatan disposibel, maka konsumsi relatif menjadi turun. Turunnya konsumsi akan berdampak pada turunnya pendapatan nasional equilibrium. Demikian pula jika pemungutan pajak diturunkan, maka konsumsi relatif menjadi baik. Nah, di sini dampak pemungutan pajak dilihat dari segi hukum. Nah, berdasarkan hukum, penegakan pajak diatur dalam ketentuan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 1945 Amandemen kelima, juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KU pajak. Perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu ke negara. Negara mempunyai ketentuan untuk memaksa dan uang tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Pemungutan pajak harus dijalankan menurut hukum agar pemerintah, petugas pajak tidak bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan dan pemungutan pajak. Dampak pemungutan pajak dilihat dari segi sosial. Pemungutan pajak di lingkungan masyarakat dari segi sosial menimbulkan suatu akibat yang timbul dari pemungutan pajak dan apa hasil diterima oleh masyarakat dari pemungutan wajib pajak tersebut, sehingga dari hasil pemungutan pajak tersebut diharapkan bisa membiayai pembangunan nasional secara merata di masyarakat, atau masyarakat juga bisa merasakan feedback balik dari pembayaran pajak tersebut. Nah, dapat disimpulkan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983, Undang-Undang 2007, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah, artinya peningkatan pemungutan pajak secara langsung meningkatkan pendapatan pemerintah. Maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Fungsi anggaran sebagai sumber pendapatan negara. Pajak berfungsi untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran untuk negara dalam menjalankan fungsi mengatur pajak dapat digunakan sebagai alat mencapai tujuan negara. Baiklah, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.